Salam, salam sejahtera dalam cinta kasih Tuhan. Sehat selalu, saudara-saudaraku. Bertemu kembali kita pada saat ini untuk merenungkan bagian firman Tuhan, firman yang penuh kuasa. Kita akan membuka dari Injil Lukas, pasal 14, ayat 25 sampai 27. Saya akan bacakan buat kita. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Kami bertemu kembali dengan semua yang mendengarkan renungan ini. Kami mohon pimpinan kuasa Roh yang kudus membimbing, memimpin, menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kesehatan, kekuatan, sehat, panjang umur yang Tuhan beri kepada kami semua. Sehingga pada saat ini kami dapat kembali bertemu dalam renungan firman Tuhan kali ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang meluputkan kami dari maut, kuasa-kuasa maut, dari kutuk tulah cilaka, dari penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, penebus juru selamat, mempelai pria surga, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita merasakan sangat bersyukur dan bersuka cita karena pada kesempatan ini kita dapat mempelajari dan membahas sedikit tentang paradoksnya cinta Tuhan atau paradoksnya kasih Tuhan kepada kita yang banyak sekali kita temukan di Alkitab Perjanjian Lama dan Baru ini. Dan salah satu perintah Tuhan adalah yang ada di Lukas pasal 14 ini, perintah yang sangat membuat kita berpikir panjang dan merenungkan bahasa-bahasa perintah ini. Perintah yang bagi saya adalah perintah yang penting dan bagi kita semua. Namun di dalam perintah ini juga bahasa yang sangat paradoks kita temukan. Tapi biarlah kita belajar dari natur kita sebagai manusia. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak mengasihi aku lebih dari orang tua, istri, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maka orang-orang berkata, "Tuhan, izinkan aku kembali menguburkan ayahku dulu." Tuhan berkata, "Biarkan orang mati menguburkan orang mati." Dan seterusnya, saudara. Dilihat dari dua perikop ini, sepertinya Tuhan memisahkan hubungan antara manusia, tetapi Tuhan sendiri juga melakukan hal yang sama. Ibu dan saudara laki-laki pergi kepadanya, dan Tuhan berkata, "Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku laki-laki? Siapapun yang melakukan kehendak Bapa Sorgawi, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kita lihat dalam Matius 12 ayat 48 dan 50 seperti itu, saudara. Tuhan tidak bermaksud membagi cinta di antara manusia, tetapi menyuruh orang untuk melepaskan cinta manusia, menerima kasih Tuhan
atau cinta Tuhan. Saudara, kita ingat dalam istilah kalimat yang lain, ada cinta yang phileo, ada cinta yang storge, ada cinta yang eros. Phileo adalah kasih persahabatan, storge adalah kasih hubungan antara keluarga, dan eros adalah kasih daya tarik tubuh sesama manusia. Hal-hal seperti ini, saudara, kita perhatikan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi lebih daripada yang lain. Kita harus mengasihi Dia dengan kasih Allah. Demikian pula Tuhan tidak mengasihi daging dan darahnya sendiri dengan kasih manusia. Karena cinta manusia dan cinta daging akan binasa bersama manusia. Tetapi cinta Tuhan akan bertahan selama-lamanya. Cinta Tuhan lebih tinggi dari cinta manusia. Dan itu juga termasuk cinta manusia. Tuhan peduli jiwa manusia dan memelihara daging manusia. Kasih manusia hanya peduli pada daging manusia dan bukan jiwa manusia. Jika Anda mencintai orang lain dengan cinta Tuhan, jiwa Anda akan diselamatkan dan tubuh Anda juga akan menerima anugerah. Saat kita melaksanakan pekabaran Injil, saudara, kita tidak melihat latar belakangnya, kita tidak melihat akan statusnya, kita tidak melihat akan siapa dia, karena di hadapan Tuhan manusia sama, tidak ada yang berbeda. Jadi cinta yang diharapkan kepada kita adalah cinta yang agape, yang rela berkorban, bukan cinta karena persahabatan phileo, bukan cinta hanya karena hubungan keluarga atau storge, atau cinta karena eros, hubungan kedagingan. Ketika kita menerima kasih yang disalib, yang agung itu, saudara, kasih Allah dimulai di dalam hati kita. Mereka yang tidak menerima kasih Tuhan tidak memiliki cinta Tuhan. Karena kita memiliki cinta Tuhan, kita harus menggunakannya lebih banyak secara terus-menerus, melepaskan cinta manusia yang terbatas, tetapi mengasihi Tuhan dengan cinta yang agape, cinta yang rela berkorban, seperti Tuhan kita Yesus di atas kayu salib. Kita harus belajar bertumbuh dalam cinta Tuhan, sehingga apa yang kita telah kenal di dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus itu, saudara. Cinta yang mengasihi tanpa melihat latar belakang. Kita akan perhatikan dari Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Inilah 9 rasa cinta Tuhan, 9 rasa buah-buah dari kasih Allah yang agape itu. Dan inilah yang harus kita belajar, bagaimana kita mengasihi tanpa melihat latar belakang orang, tetapi kita rela berkorban. Antara nikah rumah tangga pun kita harus memakai cinta akan Tuhan ini. Kalau kita hanya phileo, kalau kita hanya storge, atau kalau kita hanya eros, maka nikah rumah tangga kita akan terbatas. Tapi ketika kita menggunakan cinta kasih Allah yang rela berkorban, tidak memandang latar belakang, tidak memandang statusnya, tidak memandang apapun tentang dia, seperti Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk kita yang berdosa ini. Maka cinta agape itulah yang kita pakai untuk mengasihi semua orang, dan juga terlebih belajar mengasihi Tuhan. Karena apapun yang kita buat kerjakan, kita perlu untuk terus cinta Tuhan,
mengasihi Allah. Ketika kita ada kasih yang cinta Tuhan, maka kita tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus yang hidup dalam diri kita. Kita tidak akan tinggalkan Tuhan oleh karena pekerjaan, oleh karena kekayaan, oleh karena pasangan, oleh karena iman, terlebih lagi karena kita memiliki cinta akan Tuhan. Kita punya iman di dalam Yesus yang hidup. Cinta kita melebihi phileo, cinta kita melebihi storge, cinta kita melebihi eros. Kasih yang rela berkorban tanpa syarat. Itulah cinta yang Tuhan ajarkan dalam hidup yang kita punya. Biarlah dari sekarang kita belajar mengasihi sesama kita dan belajar mengasihi semua orang. Karena di hadapan Tuhan manusia semua sama. Tidak ada perbedaan, karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk menyatakan cinta itu, kita yang mengerti akan kasih Allah ini rela berkorban, mengabarkan Injilnya untuk meneruskan panggilan pelayanan tugas pengembalaan, pekabaran Injil dalam hidup yang kita punya. Ketika kita menjadi suster, kita menjadi pegawai, kita menjadi usahawan, kita menjadi dokter, kita menjadi tukang, kita menjadi apapun, pedagang-pedagang, dan sebagainya, kita mengasihi dengan cinta Tuhan ini, dengan kasih yang agape, maka kasih agape itu akan mengabarkan Injil Tuhan bagi semua orang. Orang akan melihat kita ada api Roh Kudus, api Roh Suci untuk mengasihi sesama. Dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, kehidupan nikah kita, kehidupan dalam kita berusaha, apapun yang kita buat, kita kerjakan dan belajar dari cinta yang paradoks yang tadi kita bahas sedikit itu untuk mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memimpin kita selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami pada kesempatan ini merenungkan bagian kecil dari perintah Tuhan yang paradoks dalam hidup dan kitab suci. Namun sesuai dengan natur kami sebagai manusia, kami mau belajar dan mengasihi sesama kami dengan teladan yang sudah Engkau nyatakan di atas kayu salib. Berkorban bagi kami, mati buat kami, sampai selesai. Tuhan memenangkan kami, ditebus oleh darah dan tubuh-Mu di Bukit Kalvari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami berterima kasih karena anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mencintai sesama, mengabarkan Injil, dan juga mengabarkan isi hati Tuhan bagi sesama, bagi keluarga, teman kami, dan semua orang. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, penebus juru selamat kami yang hidup, gembala kami yang agung, Tuhan yang kekal mempelai pria surga itu kami berdoa. Amin.